Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir buatan serem biasa. Orang kudu kafir, orang Islam buatan. Tiang petani, kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi. Ya. Tiang barang nak ditutupi, itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat, dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane di Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayatid dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya la ibnu wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama talizar'in a'jabal kuffaro nabatuh nggih kama talizar'in a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawokno petani. Jadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong arwan ayate ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kalau cerita, ini penting sekali. Mau sampean ngandel kula, nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo guse takor. Jane Gus takor Gus kan isin, dadi takor Gus podo Gus. Nah takor Gus Alim, takor Gus Wudu podo isine, dadi takor ini. Kalau sering diskusi mbek Gus podo alimannya dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi podo alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Terus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alim itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Kok nantang kula aja sakniki jemkan teng ora pasar bener dia. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur. Wah kuwi. Mergo nak mahkamah dunia itu secara jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan, karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in sakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala ing kafartu. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab ngono niki ngaji. Ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in sakartum la zidanakum wala ing kafartum. Ya Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling gak pas ayat itu hafal lah misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangkune itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati gak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum rikoba. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau membayar kafaro. Mulane tiyang nak berdosa, oh disebut napa? Kafaro. Disebut napa? Kafaro. Nah, zaman Nabi Sugeng dia nanti dibantah. Nabi Cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning rokok, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Gimana ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya
Rasulullah, salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi saya sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. 5 ra'aitukun min naqisati aqlin badinin. Mergo akalem ya ora sempurna, agama ora sempurna. Jadi dawe suang itu aja mikir, nah akal kula ora sempurna aja gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak akad ra iso salat. Poso kepengin poso nak akad. Ora apa. Akhirnya itu sadar. Ya wong kepengin apik poso nek kadung kata. Ora iso poso. Nah, poso iki ana apike, mergo kon nyaur, anak salat. Nah, nek khatam 15 dino berarti sak wulan agak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat had dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nah, salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nek hete 15 dino, lan nek hete 6 dino ya 6 dino kan? Elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir, sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra summa ra'at min kasian qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apike setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apike berpuluh-puluh tahun. Wis ate apik puluhan tahun tinggal wayo ora takok balawa minam. Iku wayo barang halal takok balawa, apa meneh selingkuh, tambah takok balawa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku ya kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan ya, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah dikek hadiah gue mau ibu-ibu tetep keranyam dan ceritaan. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Jadi tidak seru-seru. Saat Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya lain kafartum be walain amantum, tapi lain syakartum be walain kafartum. Lah niki perlu diketahui ya, jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok, nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru, al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngetikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyah 'alal mayyit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti sak donya kafir-kafir, anggere sing melanang mati, bungok-bungok ana pacare mati, bungok-bungok ora kafir-kafir. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisu salasa.
Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastak. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak ngikuti Sayyidina Muawiyah, tidak ngikuti Ali, juga gak ngikuti Muawiyah, disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah, dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurut dari kata Khawarij, serba keluar, dia tidak ngikuti sana, tidak ngikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem gak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar, kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana, itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar, kalau nyuri kok terang-terangan ya. Nggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu, resikonya di situ, iya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang, asumsi saya 1.000 Gus. Terus kata baek, kata penjual, enggak Gus, itu tak jual 5.000. Saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu. Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual. Ya, dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir.
Tapi pendapat ahli sunnah ndak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi ndak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja ndak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa ya apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridho. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak Polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya agak terima, enggak ada pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash, setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo, karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan, ternyata nyatet atau utang. Nah kalau ngomong di depan, Bu sama mau makan di sini utang, kira-kira enggak boleh. Wah itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim, karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya enggak sap apa pinjem, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Salabah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi naudzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini, wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Tapi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional, Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya'a kalau berkehendak aw yatuba, atau Allah mengasih tobat. Nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa.
Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjak orang preman, kira-kira seperti itu kalau sampai diinjak. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu. Bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala. Dan yang menginjak dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyiksa. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, gak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posingnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami suwelek, jelek, sengaja goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus corong Jawa kan aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira gitu. Kok enak gitu. Jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu. Khalid bin Walid, perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan mati. Masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri. Ada ngelantur kemana-mana.